Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mengulas tentang contoh rap ketahanan pangan nabati untuk kegiatan budidaya jamur tiram dalam rangka memenuhi kebutuhan protein nabati masyarakat desa di wilayah desa kita. Sahabat desa yang berbahagia, sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang penjabaran APBN tahun anggaran 2022, khususnya pada pasal 5 ayat 4 menyebutkan bahwa program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari total pagu anggaran dana desa yang diterima oleh pemerintah desa pada tahun anggaran 2022. Kali ini saya akan menyajikan contoh kegiatan ketahanan nabati, di mana dari beberapa contoh ketahanan nabati ini hanya kami ambil beberapa item saja. Sebenarnya banyak kegiatan atau contoh ketahanan nabati yang dapat sahabat desa lakukan di wilayah desa masing-masing dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama adalah jamur tiram. Bapak Ibu dapat melakukan budidaya jamur tiram oleh kelompok masyarakat dan fasilitasi penyediaan kebutuhan pendukungnya. Lalu kemudian budidaya sayur hidroponik. Untuk budidaya sayur hidroponik ini ada banyak jenis sayur yang dapat Bapak Ibu terapkan di wilayah masing-masing, tentunya sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Contohnya adalah daun bawang, selada, seledri, dan lain sebagainya. Di halaman atau pekarangan warga yang tidak produktif beserta fasilitas pendukungnya. Artinya pemerintah desa juga dapat membantu dalam rangka mendukung ketahanan pangan nabati ini dengan memberikan fasilitas pendukung kegiatan pelaksanaan budidaya sayur hidroponik. Terus yang ketiga yaitu pembangunan saluran irigasi. Pembangunan saluran irigasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam upaya menyediakan akses produksi ketahanan pangan nabati di desa sesuai dengan kewenangannya. Hanya untuk pembangunan saluran irigasi ini tentu pemerintah desa nantinya perlu melakukan telaah terkait dengan unsur kewenangannya. Apakah pembangunan saluran irigasi itu merupakan kewenangan desa atau merupakan kewenangan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang berbahagia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebutkan jamur merupakan alternatif bahan pangan bernutrisi yang dapat dikonsumsi masyarakat untuk tetap mendapatkan asupan bergizi di tengah masa pandemi COVID-19. Sehingga kami mengambil contoh rap pada konten kali ini, yaitu budidaya jamur tiram oleh kelompok masyarakat dan fasilitas penyediaan kebutuhan pendukungnya. Dari sini kita dapat memetik beberapa manfaat. Yang pertama, menjaga ketahanan pangan nabati ya, berupa jamur tiram di desa. Lalu kemudian masyarakat di wilayah desa kita dapat mengakses jamur tiram tersebut dengan harga yang relatif murah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan asupan gizi di tengah masa pandemi COVID-19 di wilayah kita. Selanjutnya yaitu desain pelaksanaan budidaya jamur tiram. Pertama-tama unsur pengelola atau pelaksana budidaya jamur tiram merupakan kelompok masyarakat yang ada di desa Bapak Ibu. Sama ulasannya seperti konten sebelumnya, di mana pelaksana kegiatannya merupakan masyarakat, yaitu kelompok yang nantinya desain rencana pelaksanaan programnya seperti apa tentunya digambarkan di dalam proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat yang ada di desa Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua yaitu aset pembangunan. Aset belanja barang dan jasa merupakan aset masyarakat yang dikelola kelompok, sehingga pelestariannya menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat. Karena kodifikasi belanja yang digunakan adalah belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat, maka aset tersebut kemudian menjadi tanggung jawab masyarakat atau kelompok yang mengelola, sehingga pelestariannya nanti menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek pengelolaan. Hasil panen jamur tiram dijual kepada masyarakat dengan harga yang relatif murah dan tetap memperhatikan neraca keuangan kelompok.
Artinya, hasil panen jamur tiram ini tidak diberikan secara gratis kepada masyarakat. Adapun jika pemerintah desa dalam upaya pencegahan konvergensi stunting misalnya memerlukan jamur tiram untuk dikonsumsi, untuk diberikan kepada masyarakat berupa pemberian makanan tambahan yang bergizi kepada masyarakat desa di wilayah desa Bapak Ibu, maka pemerintah desa dapat membeli kepada kelompok pengelola jamur tiram yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan budidaya jamur tiram di desanya. Dan tetap memperhatikan neraca keuangan kelompok. Artinya kelompok perlu memperhatikan neraca keuangannya. Kenapa? Karena untuk melestarikan program yang telah diberikan oleh pemerintah desa, sehingga kelompok dapat tetap melakukan produksi di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu berkelanjutan, pengelolaan tetap berprinsip pada asas akuntabel, transparan, partisipatif. Jadi orientasinya tidak ansih profit, tetapi orientasinya lebih kepada social oriented, lebih kepada orientasi sosial, sehingga harganya memang relatif murah dibandingkan dengan harga pasaran yang ada di wilayah desa Bapak Ibu. Untuk rencana anggaran biaya, kita menggunakan bidang 4, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, subbidang pertanian dan peternakan, kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan. Di situ dapat mengalokasikan alat produksi, pengelolaan, atau penggilingan. Waktu pelaksanaan 1 bulan, dari sini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayah desa masing-masing. Lalu kemudian outputnya adalah terciptanya ketahanan pangan nabati di desa. Oke, untuk budidaya jamur tiram ini, kita menggunakan belanja barang dan perlengkapan. Belanja barang dan perlengkapan kita menggunakan subbelanja pupuk atau obat pertanian, di mana untuk budidaya jamur tiram ini membutuhkan obat-obatan pertanian dalam rangka menunjang kegiatan budidaya jamur tiram yang dilaksanakan oleh masyarakat. Belanja pupuk atau obat-obatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan dalam rangka budidaya jamur tiram di desa Bapak Ibu. Lalu kemudian belanja jasa honorarium ini dapat dialokasikan juga jika kegiatan yang dilaksanakan untuk budidaya jamur tiram ini dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan. Tentunya honorarium TPK disesuaikan dengan ketentuan di wilayah Kabupaten Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pada kode rekening belanja barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat ini, kami memasukkan 4 item sub belanja. Yang pertama yaitu belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat. Belanja bahan perlengkapan ini disesuaikan dengan ketentuan teknis budidaya jamur tiram. Tentunya belanja bahan perlengkapan ini nantinya dibuat rinci sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam rangka pelaksanaan budidaya jamur tiram yang ada di wilayah Bapak Ibu. Lalu kemudian belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat. Jika misalnya ada kebutuhan kelompok untuk membangun kandang, jika di desa wilayah Bapak Ibu memerlukan kandang atau rumah produksi untuk pelaksanaan budidaya jamur tiram, maka dapat dialokasikan menggunakan kode rekening belanja bantuan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu belanja bantuan bibit tanaman atau hewan atau ikan. Nah, tentunya di sini kita perlu mengalokasikan belanja bantuan bibit tanaman untuk belanja bantuan bibit jamur. Tentunya Bapak Ibu dapat merinci kebutuhan belanja bantuan bibit jamur yang ada di wilayah desa Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat lainnya ini dapat menggunakan belanja barang yang diperlukan untuk menunjang kegiatan ketahanan pangan yang ada di desa Bapak Ibu dalam rangka mendukung kegiatan budidaya jamur tiram yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Ini hanya contoh RAP, tentunya Bapak Ibu dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan standar harga satuan yang ada di wilayah Kabupaten Bapak Ibu. RAP ini dapat dimodifikasi dengan bentuk kegiatan lainnya, misalnya untuk kegiatan
tanaman sayuran hidroponik, terus kemudian tanaman sayuran lainnya yang dapat menjaga stabilitas pangan yang ada di desa Bapak Ibu. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang didanai minimal 20% dari total dana desa tahun anggaran 2022 berdasarkan Perpres 104. Selanjutnya saya akan ulas beberapa contoh kegiatan infrastruktur dalam rangka mendukung kegiatan ketahanan pangan di desa. Terima kasih telah menonton konten kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.